Ya, 20 menit Tok. Udah jalan ya. Oke. Ya. Halo. Piye kabare? Ini teman gua namanya Deto. Halo. Deto Rabit. Seto Bani. Deto Bani. Seto Bani. Jadi kenapa bukan Rabit Tok? Karena Tahunya Bani. karena kalau Rabbit tuh kayak lebih ke ini ya. Kalau Bani kan lucu aja gitu. Emang udah dari sananya sih gue ngikutin juga. Sebelum maksudnya bos lu juga dulu Bani gitu. Iya. Bani. Semuanya juga Bani. Lebih ke lucu kali ya. Karena kan biasanya kalau Rabbit kayak gitu kan buat mainan anak-anak. Tapi sebenarnya salah kalau buat mainan anak-anak. Karena kan harus kita tuh si rabbitnya itu mesti ya perawatannya harus bener. Kalau si rabbitnya itu ini om. Ini kan masalah nama Tok. Kenapa jadi beneran? Antara kenapa nggak Bani, kenapa nggak Rabbit, kenapa Bani? Oh, nggak tahu sih kalau itu ya. Nah kita ini aja Tok, kita mulai dari pangkal aja. Kalau gua ngelihat lu, kapan pertama kita ketemu gitu maksudnya? Oke. Tapi sebenarnya sebagian gue lupa. Gak apa-apa kalau lu lupa. Kalau gua mungkin ingat. Nah, Jadi Deto ini sejauh ini kita jadi dekat Toh ya. iya. Pangkal dekatnya itu dari gara-gara bikin konten YouTube. Sebelum itu kita nggak terlalu dekat sebenarnya. Iya. Teman di grup komunitas itu doang kan. Nah dari situ jadi akrab. Sampai lo ninggalin nggak mau syuting lagi. Ninggalin lu. Padahal kalau itu diteruskan tuh mungkin kita udah bergelimangan harta sekarang tuh. Amin. 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 Ya kan nggak tahu. Tapi sebenarnya 2017 juga, ini udah tahun berapa? Tapi sebenarnya juga nyesel juga karena ninggalin itu sih. Paling enggak mungkin 10 puluhan mah dapat kali ya. Udah bikin rumah lah. Iya. Ya udah kita mulai dari pangkal aja. Kalau gue pertama kali ngeliat lu teh di stasiun malam-malam, lu diajak sama Rama. Iya benar. Saat grup lagi seru-serunya ya. Nah kalau lu gimana? Awal lihat lu gue ya emang sama yang gue inget juga setelah lu ngomong di stasiun kita kan lagi ngalong. Lagi ngetem kan. Lu kan pakai jaket kulit kan? Iya. Iya kan waktu itu kan? Itu ya di mobil. Masih ada. Gue ngeliat lu kayak ini orang serem banget. Serem. Iya. Udah jarang ketawanya kan. Serem. Apa sih namanya, diajak ngobrol cuma ya monoton gitu, maksudnya kayak kan kalau kita kan gitu kan. Pecicilan itu mah. Apaan sih gitu. Dan sebagian sih udah lupa. Jadi habis itu kita mulai apa ya? Gue kan waktu itu ngikutin channel YouTube Rick SMP kan. Kisahnya dia perjalanan orang Bandung. Kisahnya dia bikin konten keliling Indonesia gratis. Alatnya standar, alatnya biasa aja. Gue pikir, gue bisa nih bikin kayak begini nih. Apa cara pengambilan gambarnya nggak harus estetik gitu ya. Kan gue nggak bisa video, nggak terlalu mendalami video juga. Motret bisa, cuman nggak main video. Gue bisa nih. Cuman mau nampil malu. Jadinya gue ngajak lo. Kenapa lu? Tapi awal syuting kan kita sempat lat percobaan syuting berdua kan, yang di kilometer 0. Iya. Terusnya gue liat nggak oke ya. Ya udah lu aja sama Nurisa. Oh iya benar. Nggak, waktu itu kenapa lu ngajak gua? Yang mau. Oh iya. Maksudnya gini. Jadi gue nyari yang umur menjelang nikahnya masih rada lama. Maksudnya bukan yang udah
bukan yang orang yang udah kawin, yang udah nikah. Kalau yang udah nikah tuh kan biasanya urusannya banyak kan ya. Oh ini anaknya orang kieu kieu. Banyak alasan gitu. Iya, gue malas. Jadi nyari yang masih bebas. Yang masih bebas juga ternyata banyak alasan juga. Iya. Tapi sebenarnya gue pengen lanjut sih sebenarnya itu. Ya gue pikir kan lo nikah ya sok nikah, habis itu lanjut lagi gitu, jangan stop. Apa kayak konten makanan, naon kayak. Nah, waktu itu kita sempat berapa episode ya? Sampai 12 kan nggak salah. Iya nggak? 12 atau 13 ya? Yang terakhir yang di Lembang kan? Iya. Yang Makan ketan. beres sesi foto gua di rumah, di restoran teman gua itu di Lembang. Iya. Nah itu kan menjelang lo mau nikah kan? Ya. Apa aja ya? Asia Afrika, Braga, terus itu apa yang Amalang tuh? oh Taksil. Ya. Terus sama itu apa Masjid Istiqomah kan kita kuliner gitu. Masjid Istiqomah. Kadang kan ada yang satu kali syuting tuh kita bikin 2 episode. Oh iya. Terus yang paling agak jauh ke itu Kampung Naga. Tapi kayaknya itu yang paling bagus tuh kalau gue lihat. Gue kan suka nonton lagi. Itu yang paling wah bagus ya ini. Iya sih. Kayak kalau gue sih menurut gue sih kayak lebih berkesan ya di sana tuh. Saat itu tuh sebenarnya ada harapan tuh penonton yang nonton di channel itu organik kan. Ada harapan meskipun masih ratusan cuman kan berarti ada yang nonton gitu. Bahkan ada yang langganan tuh maksudnya. Si orang ini tuh komen melulu gitu setiap keluar video baru. Saat itu ya. Sebenarnya ada harapan. Kalau sekarang mah udah sulit ya. Ininya apa? YouTube-nya udah terlalu dewasa. Maksudnya istilahnya tuh udah jadi industri gitu. Kalau saat itu kan YouTube tuh masih orang-orang yang mau bikin video sendiri aja gitu. Sebelum kalangan artis masuk ke dunia YouTube. Kalau sekarang kan video YouTube, lu mau bikin konten di video YouTube tuh, aduh peralatannya udah profesional. Dulu kan kamera jalan-jalan begini, gambarnya uglek-uglekan. Masih toleransi gitu, orang masih ngikutin. Nah terusnya yang gue mau tahu tuh perjalanan hidup lu gimana toh? Kan gini, gue kenal lu dari batas kita ketemu sampai sekarang. Nah tapi dari sebelumnya kan gue belum tahu. Nah konten ini tuh gue mau tahu lebih dalam tentang teman-teman gue atau. Jadi gimana lo nih? Yang gue tahu lo dari Jalan Kerikil toh. Silahkan dimulai. Lika-liku ya perjalanan sampai sejauh ini. Sejauh ini masih jauh gitu. Masih jauh. Sejauh ini masih jauh. Ya dari lo ini aja apa? Lo kan di Jawa kan? Cilacap ya? Cilacap. Nah yang bikin lo ke Bandung apa toh? Karena duit lah. Enggak, maksudnya karena lo ngelamar kerja terus dapat kerja gitu atau gimana? Ya awalnya kan diajakin sama temen sih. Sebenarnya gue lulus SMA gitu. Dulu itu apa ya namanya? Dulu itu gue paling gak bertahan orangnya. Paling gak bertahan. Dalam arti ini kan gue kan merantau ya kan. Nggak lama. Jadi emang lo sebelum ke Bandung kemana dulu? Jakarta kan waktu itu. Ke Jakarta dulu. Jadi kuli gue. Oh. Ikut kakak gue. Bangun rumah dia? Enggak. Apa ada proyek? Ada proyek. Jadi kuli. Cuma seminggu. Karena mungkin ya, karena lo ceking waktu itu kan. Ceking. Mungkin nggak ada tenaga kali ya. Nggak di basic kayak gituan. Gampang pingsan. Kayak gitu. Tapi ya sakit sih sebenarnya. Beneran. Sakit gue. Seminggu sakit. Seminggu ke sana kerja sakit setelah itu. Udah gitu pulang lagi, diajak temen di Bandung. Dan gak sesuai yang namanya kayak gitu, masih kecil kan.
Umur berapa itu Tok? Lulus SMA? Enggak sih ya. Lu emang nggak sampai SMA Tok? Enggak lah. Hah? Enggak. Gue nggak ngerti kan. Lu SMP doang berarti? Sama doang. Ya dulu kan waktu ngikut ke, maksudnya gini, di momen gue itu dulu waktu keluar SMP banyak teman-teman yang beli motor kan. Ya kan dulu kan gue dari kalangan bawah lah, beli motor. Nah gue ditawarin nih. Temen lu beli motor, Temen gue beli motor, gue jadi iri kan. kepengen. Pengen kan. Jadi teman-teman gue sekolah tuh pakai motor. Lu naik sepeda? Gue sepeda. Kadang nebeng, kadang jalan kaki. Karena sebenarnya nggak jauh, lewatin sawah. Nah udah kayak gitu, apa namanya, teman-teman udah pada beli motor, pas minta ke ortu, ini kan mau sekolah kamu, ya udah ortu ngucap gitu kan, kamu mau sekolah atau beli motor, ya kan, ada pilihan dua itu. Akhirnya dengan pikiran gue yang masih anak-anak, motor aja dah. Jadi dia beliin motor, Iya, tapi nggak sekolah. nggak sekolah. Gue dimarahin sama kakak gue, lu apaan gini, lu tinggal ini ada apa namanya, nebeng aja ke temen lu gitu kan. Karena posisi itu. Nah dulu mana itunya, jangan taruh di samping, mesti kelihatan timernya. Kan udah tinggal 9 menit lagi kan. Karena gue di situ masih menginginkan kayak teman-teman, akhirnya gue nggak dibeliin motor lah, ya kan. Lah jadi buat apa gunanya Tok? Kan lu nggak sekolah, beli motor kan biar ke sekolah naik motor Tok. Lu nggak mikir ke situ? Ya kan, nggak tahu ya. Buat balap liar? Ya. Iya lagi. Bukan balap, gue nggak suka balap. Keinginan aja, iri kan sama teman-teman tuh. Oh karena iri teman punya naik motor. Naik motor. Nah habis itu dibeliin motor, apa yang lu lakukan? Main Naik motor. Bensinnya dari mana? Minta. Masih dikasih lagi. Ya harus kerja dulu, nggak seolah-olah langsung ngasih gitu orang tua tuh, harus kerja dulu. Kerja dulu apa ngepel kayak gitu gitu? Ngikut apa, bantuin ortu dulu kan. Ortu tuh ajan di Heleran, jadi bantuin di situ aja. Berapa goceng per hari? Tergantung, kalau misalkan dia dapatnya lagi gede ya kasihnya 20.000. Orang tua lu usahanya ngeheler beras? Enggak, kerja di Heleran beras. Nah, oh malah jadi tekor dong, mesti kan itu kan gaji dia harusnya. Iya, makanya itu. Makanya kalau lu pengen punya sesuatu ya lu harus kerja, intinya gitu konsepnya. Oh, belajar dulu gitu. Kita ngasih tahu, duit itu nggak cuma-cuma. Dan emang susah dulu tuh sebenarnya ya. Kalau dibilang ortu gue dulu, wah om warisannya banyak om. Mana ini tuh? Itu. Oh, terus? Warisannya banyak, ya, karena gue pas lahir udah habis semua. Habis semua? Iya, jadi gue nggak dapet apa-apa. Wah, bisa dibilang dulu belum ada mobil, masih jarang gitu ya. Emak gue udah punya buat mobil bak tapi ya. Karena dulu bokap gue tuh juragan bata. Sawah lega gitu ya. Nah, pas gue lahir momennya udah beda. Udah serba kekurangan gitu. Kasian banget loh. Iya, serba kekurangan. Dapat ampas. Makanya gue harus apa-apa, kalau pengen apa-apa harus kerja. Oh jadi orang tua lu punya warisan cuman nggak pinter ngelola. Pinter ngelola. Jadinya habis. Akhirnya habisnya bukan sama orang tua gue, bukan sama nyokap gue, sama saudara-saudara dia. Dibohongin semua. Ngebohongin nyokap gue. Jual tanah sini. Dari mulai ini kan karena lu posting jadi nggak. Ini dari A, orang A yang terdekat pun ngebohongin gitu. Orang terdekat pun ngebohongin sampai habis, benar-benar habis. Tinggal satu tanah yang ada rumahnya. Tempat kalian tinggal? Iya. Yang di Jalan Kerikil itu? Bukan. Awalnya gua rumahnya di Sidareja, di Adipala. Beda kota lah. Beda desa kali ya. Nah, akhirnya pindah, jual rumah itu dengan harga murah banget dulu, 12 juta. Gojeng 12 juta. Gede. Iya, 12 juta. Akhirnya pindah ke tempat yang kecil. Cuma serumah ukuran berapa ya? Gedenya di situ.
makanya itu gue mau sekolah aja susah dulu gitu. Sekolah aja susah. Gue kalau nginget yang dulu gue sedih gitu. Dan sekarang tuh yang seumuran mama gue tuh ya, orangnya udah sukses tuh, udah punya eleran, udah punya usaha, sawahnya gede, rumahnya udah gedung gitu ya. Lo aja nih gitu. nasibnya miring. Aslinya keluarga gue doang, dari berapa saudaranya mama gitu. Ya jadi pas lo di Jakarta gimana tuh setelah lo nguli tadi? Di Jakarta udah lumayan sih. Awalnya kan di toko Rabbit ini ya. Bukan. Maksudnya gimana? Bukan yang habis nguli toh. Oh, yang Oh, nguli. langsung Rabbit sih, lompatnya jauh bener. Kan Jakarta itu. Tadi udah ngobrolin yang nguli. Sekarang nah kalau yang di Lo balik ke Bandungnya gimana? Bukan balik sih, maksudnya lo akhirnya pindah ke Bandung gimana? ya itu ngikut teman. Sebenarnya dari Bandung tuh Ini teman yang di Jakarta ini, nih kita nggak sukses ini, kita ke Bandung ya, kayak gitu. Nggak. Beda teman lagi. Beda. Kan juga di Jakarta ikut kakak ipar. Yang di Bekasi itu. Bukan, kakak ipar yang di rumah. Dia dapat proyek yang di Jakarta. Gue ngikut coba buat nguli gitu ya. Walaupun dulu ongkos buat tukang sama kulinya itu beda. Kenek kalau di bahasa gue ya, keneknya itu dulu ongkosnya cuma 50.000 kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Wah, tahun kapan ya? Masa tahun lupa tuh? Iya, tahun 2000, setelah tsunami lah om. 2004. 2004 kan tsunami kan. Kemungkinan dia 2007 2008. Setelah aku 2008. lulus SMP aja gua cabut. Agak murah sih ya. Hmm. Nah, apa yang bikin ke Bandung tuh? Karena teman-teman aja di Bandung. Karena kan ya lu tahu sendiri lah SMP dapatnya apa. Jadinya gue Dapatnya ijazah tuh. Akhirnya gue kerjanya yaudah serabutan aja apa aja gue jalanin gitu. Ketemu sama bos lo yang punya mobil tuh gimana? Yang mana tuh yang jadi yang di Dago? Awalnya sebenarnya bukan di Bandung om, gue kerja di Garut awalnya tuh. Tapi udah sama dia? Belum. Jadi inilah dari nol lagi lah ya. Awal merantau di Garut. Gue kerjanya di kantor notaris. Tapi gue bagian jaga di kantornya itu, OB lah anggap aja ya. OB. Nah, jadi gue bukan di OB di kantornya doang, ke rumahnya juga. Nah setelah itu yang harusnya nganter sekolah anak-anak itu supir lah anggap aja ya, dia keluar dari situ, akhirnya gue diangkat jadi supir, disekolahin tuh. Baik. Disekolahin. Itu ya Pak, paket C? Oh, sekolah sopir. Sorry, gue pikir persamaan SMA. Enggak, sekolah supir. Nah sekolah supir itu kan kalau yang lain kan dipotong ya gajinya ya buat bayar SISIM-nya atau sekolahnya itu. Dan alhamdulillah itu gue dikasih free. Yaudah karena yang itu udah cabut, kamu aja aku sekolahin supir, nggak usah bayar, nggak usah dipotong. Seneng dong gue. Padahal gue sebenarnya mabokan om di mobil. Muntah. Makanya gue rada ragu-ragu, rada semangat juga. Udahlah, semoga aja bisa. Akhirnya gue disekolahin tuh. Sekolahin langsung si kantornya itu beli mobil buat gue handle. Itu lo udah bisa tuh, udah selesai belajar. Udah selesai belajar. Nganterin karyawan keluar kota. Berani lo? Awal-awal kan keluar kotanya cuma Bandung, Limbangan, ke Tasik. Oh gitu doang. Nah awalnya kan di situ doang, masih di Jabar situ. Nah, akhirnya si pemiliknya itu pindah ke Bandung, kayak gitu. Awal-awal Bandung tuh pindah ke Bandung, gue diajak karena kan gue nganterin anak-anak sekolah kan, anak-anak pindah ke Bandung. Akhirnya gue diajak di Bandung. Udah lama di situ, ada 2 tahun kerja, 2 tahun 3 tahun. Di Bandung juga kan ada notaris juga si suaminya. Ngejemput karyawan juga, nyebutnya Cicalengka. Pas di Cicalengka ya intinya udah selesai itu di Bandung.
gue cabut tuh dari situ, ada masalah gue sama si bos itu, gue sendiri yang salah. Gara-gara, oh nggak usah lah gara-garanya. Nggak usah, gue sendiri yang salah. Dari kantor notaris itu lo berhenti masuk ke yayasan nih, ya kan, lo pindah kerjaan nih. masuk ke yayasan yang buat orang-orang nyari kerja, orang buat kerja itu loh, ya kan, yayasan. Akhirnya gue kerja diambil orang, bos gue ngejengin gue. Jadi orang ngambil ke yayasan. Iya. Pembantu dong itu mah tuh. Beda lah, ambil supir juga bisa di situ. Oh, dengan status sopir. Gue job desk-nya. Jobnya gue supir. Akhirnya gue diambil sama yang punya showroom motor, ya. Sebutin nggak ininya? Di Garut. Di Bandung. Oh, udah di Bandung. Udah di Bandung kan, posisi gue udah di Bandung tuh. Udah Ya cabut sebut aja. di showroom motor Yamaha yang ada di Cicadas tuh. Orangnya baik, ya kan. Nganter sekolah, nganter si bosnya manapun, ke Tasik segala macam. Dan akhirnya gue, Ya apa kacapnya gitu. yang pemiliknya. Oh, yang punyanya langsung. Kita pemiliknya langsung. Akhirnya gue pengen cari pengalaman lagi. Si manajernya nawarin gue. Waktu si awal-awal Gokar, awal ada Gokar, si mobil. Nah, si mobil itu Bukan Grab tuh loh. nggak tahu ya, gue tawarin Gokar. Gue tawarin tuh, masih ada Uber kan waktu itu. Nah, tawarin, lu mau nggak kerja kayak gini, ntar gue adain mobil, ntar kita hitungannya, lu maunya digaji atau mau hitungan persenan gitu kan. Awal karena gue nggak tahu itu sistem kayak gimana ya, gue pengennya gaji karena lebih jelas kan. Ya kan, karena kan lu lebih jelas. Udah gaji aja, lu gaji gue berapa, bapak gaji saya berapa? 2 juta, lu mau nggak? Anjing selamat. Ya kan waktu itu supir gue berapa om? 2 juta gimana? Itu awal. Kalau kamu misalkan mau naik lagi tanpa digaji, maksudnya persentase bebas, nanti kamu maunya kapan kamu ngomong aja gitu. Akhirnya lu mau lu digaji. Pas tahun berjalan, tahun apa ya? Lo baru nggak, Ternyata banyak juga nih pendapatan ya. Lo 2 juta mah apa? Hasil seminggu doang tuh. Iya, akhirnya kan ngobrol juga kan, banyak sih pendapat dari teman-teman gitu, teman pas ngumpul gitu. Teman ngetem. Ini mobil lu, ya, pokoknya bahas-bahas itu. Apa waktu itu pertama bawanya? Xenia. Oh. Lu kan pakai Xenia dulu. Belum Sigra. Belum. Pas pakai Xenia, mobilnya masih enak tuh. Tabrakan. Enggak. Pakai Xenia gue enggak ada. Ditawarin, gue nanya lagi, Pak, kalau misalkan saya mintanya presentasi gimana gitu, dapatnya saya berapa persen gitu kan. Ya udah, kalau mau kayak gitu berarti gini, ini kan mobil saya ya kan, bensin nanti ada hitungan operasional, kuota segala macam. Berarti nanti kalau misalkan itu kamu pasti paling dapatnya 20% atau 30% gitu. Soalnya kan sisanya itu buat operasional sama yang punya mobil kan, gua gitu. Entah itu oli segala macam kan. Gue pikir lagi, lumayan juga sih, nggak apa-apa lah. Karena kan lebih banyaknya yang offline itu kan. Kalau kita dapat offline, itu nggak terhitung. Itu terhitung. Tapi lo mesti ngaku. Tapi alhamdulillah gue jujur juga sih. Orangnya jujur gitu. Waktu itu ya. Nggak tahu sekarang. Waktu itu gue jujur. Karena mungkin masih polos kali ya, jujur aja. Pendapatan sekian kegajian nih. Katakan. Ada offline-an sekian. Ya. Kamu mau gajinya, mau dikasihnya berapa minggu gitu kan, minggu sekali, 2 minggu sekali deh, apa-apa. Karena kalau seminggu sekali kan habis juga, bukan boros orangnya. Akhirnya berjalan tuh, gitu kan. Dia beli mobil Sigra. Kamu mau kayak gimana? Ini kan saya beli mobil Sigra nih. Kamu hati-hati pakai. Kalau Xenia itu dia udah punya. Ya, udah punya. Bukan baru. Nih saya beli nih buat Marik. Enggak, bukan. Emang Xenia dia udah punya, dia juga ada mobil lagi. Sigra itu mobil ketiga. Dia baru beli emang buat online. Buat online si Sigra itu. Ini mobil saya baru beli.
kamu mau nggak nanti ini mobil jadi hak kamu gitu kan. Anjing. Hitungannya gimana Pak? Waktu itu gimana hitungannya ya? Persenan kali ya sama. Tapi masalah servis segala macam itu gue yang nanggung. Ya kan, jadi bayar cicilan lah, anggap aja kayak gitu. Gue pikir lagi berapa tahun Pak itu, ya 5 tahun sama gitu kan, kayak orang Itu batas cicilan mobil aja ya. Iya, gue pikir lagi, gue masih mikir tuh buat kedepannya ini online bakal bagus enggak gitu kan. Tanpa saya pikir-pikir dulu, ya udah Kan saat itu masih bagus. Iya, dan gue juga belum nikah kan waktu itu. Gue pikir lagi, lumayan juga punya mobil nantinya gitu kan. Enggak, karena gue masih main-main orangnya. Enggak apa, saya presentasi aja. Dan karena gue masih main-main, gue tolak tuh penawaran itu ya kan. Lu tolak toh? Iya, gue tolak. Anjir, lebar. Iya dong, maksudnya lu bertahan 5 tahun lu. Biasanya kan kalau yang bagi dua hasil mobil itu ujung-ujungnya si mobil akan dijual dan hasil jualnya dibagi dua. Ya. Nggak tahu ya, waktu itu kan emang gue bilang gue masih main-main dulu tuh, nggak kepikiran bakal kayak gimana gitu. Masih tapi lu tetap narik pakai Sigra itu masih. Atau enggak tapi statusnya lu cuma dapat 30%. Ya, masih. Sistem yang lama itulah ya, hitungan yang lama. Terus kan akhirnya kan lama-lama pas pandemi kan enggak. Pandemi lu udahan. Udah. Nah, waktu itu semakin kesini kan akun gue kena suspend kan. Kena suspend tuh. Suspend apa PM? Oh, yang putus mitra PM. Kena PM gue. Ya, akhirnya kan susah tuh dapat si orderan lagi pakai apa lagi kan. Lu pakai akun orang berarti, akun beli. Akun beli. Dan akhirnya lama-lama kelamaan kan pakai sistem gacor enggaknya kan dulu kan. Pasti kan. Punya gue ini apa namanya? Nggak gacor. Susah banget dapat ininya. Jadi gue mikir, nih kalau gue harus setoran mobil ya nggak dapat lah. Mikirnya ke sana lagi. Akhirnya gue bilang, gue udah capek di jalan gitu. Pak, mohon maaf nih, saya mau udahan aja kita kerjasamanya gitu. Nariknya kan gitu. Oh, kenapa? Pengen udahan aja gitu kan. Udah capek, udah pesen. Oh ya udah, setelah itu udah. Akhirnya lu minjem ke si Radea kan. Radea tetap nggak gacor, susah banget. Malah habis buat bensin doang. Iya kan? Oh, pakai akun Radea. Iya. Udah tahu akun dia Madesu juga. Lu harusnya minjem akun gua dong. Lu kan narik mulu waktu itu. Nggak, udah tuh kan. Gue narik lagi pakai akun siapa gitu, temen, tapi pakai mobil saudara yang si Kalia itu. Nah, itu tuh lu bos yang berbeda atau gimana sih? Kan udah selesai yang bos yang mobil. Ya, yang bos yang mobil itu kan yang suka jadi kan? Yang di Gerlong kan? Iya. Itu saudara gue tuh yang punya mobilnya. Kalau yang di Dago itu beda bos lagi. Beda. Kalau yang di Dago itu, lu yang pernah main ya? Iya, yang pernah tolong fotoin gua. Tolong fotoin gua yang iya yang di Dago kan? Yang gua minta tolong fotoin gua karena gua mau masuk proyek gitu. Iya. Kalau yang di Dago temen kerja di situ nunggu villa. Nunggu rumah itu. Nunggu rumah itu. Nah, jadi disingkat cerita aja lah, lu berhenti ngegokar lah ya. Itu tuh kan awal-awal pandemi ya, seingat gua ya. Iya benar. Yang lu ngekosnya pindah ke Dago tuh. Ntar dulu dong toh, ini mah udah kelewatan jauh nih. Ada momen-momennya kitanya juga dong. Oh iya. Kan di tengah hari kan lo gua ajakin ngonten yang tadi sempat kita ulas sebentar di awal. Apa yang bikin lo mau toh? Konten, gue ngelihat dari hasilnya sih ya. Hasilnya? Belum aja ngonten udah ngelihat hasil. Anjing. Iya kan? Hasil apa? Hasil video, hasil duit. Hasil duitnya lah. Kan gak ada duitnya waktu itu. Kan lu bilang ini kita
dari nol gitu kan. Oh, gue ngasih contoh. Iya, ngasih Ini si contoh. Ricky Essenti ini Nah, 15 juta sebulan. Iya waktu itu. Iya betul kan iya waktu kan? itu. Waktu itu dia Dan angkanya segitu. gue kepikiran gue kan gue mau nikah kan otomatis Butuh ya. duit. Butuh duit. Butuh- Ya semoga aja lebih cepat gitu kan. Ya kan? Semoga aja lebih cepat. Dan akhirnya kan kita ngonten tuh. Ya, Sebenarnya jalan. gue gak pede sebenarnya di depan kamera tuh. Tapi menarik tuh. Oh yang menarik berapa? Ada harapan sih tuh sebenarnya konten lu tuh pasarnya orang-orang yang senang nonton kehidupan hari-hari. Pokoknya saat itu tuh dunia per-YouTubean masih luas lah gitu ya. Oke ya. Masih banyak potensi yang bisa dicapai. Kan dunia per-YouTubean untuk level masyarakat biasa kan jadi madesu setelah kalangan artis mulai main. Iya. Ya udahlah, udah jelas kalah set. Aset. Saat, Modal. saat itu kan per-YouTubean mah ya orang-orang biasa yang bikin video gitu-gitu doang. Ngevlog lah ya. Iya, iya, penontonnya masih adaan. Nah, terus apa yang bikin lo berhenti? Bikin berhenti itu. Setelah nikah itu kan pas lo nikah kan? Nah, Jadi kalau dari sisi gua ya kan video terakhir yang di Lembang. Terusnya gue pikir oke lah lo pasti akan ribet urusan persiapan. Ya udah terusnya kita emang nggak ngerencanain syuting kan. yeah. Nah harapan gue setelah lu kawin kita mulai lagi gitu dengan konsep pengantin baru. Sebenarnya gue sih mau aja, tapi kan si bini gue kan ogah-ogahan. ogah-ogahan dan sama kayak gue nggak pede di depan kamera. Padahal sama bagusnya juga gue lihat mah. Dan sekarang gue malah justru udah nggak bisa humoris gue. Udah nggak usah humoris. Udah kayak gitu. Banyak pikiran. Setelah ke Jakarta aja, karena mungkin circle teman-teman gue tuh nggak humoris ya. Jadinya ke bawah di situ. Waktu di mana? Di Jakarta. Circle lu humoris ya? Nggak humoris. Oh. Kalau kita kan dulu masih di Bandung kan teman-temannya suka bercanda gitu kan. Suka bully gue kan kadang. Gue nggak ada masalah dibully kayak gitu. Malah senang aja. Maksudnya itu gue anggap bercanda gitu. Jadi nggak masalah. Tapi setelah mungkin umur udah makin tua kali ya, di Jakarta udah nggak ada yang namanya kayak gitu, lebih serius orangnya. Jadi ke bawah mungkin. Gue aja pengen balik lagi ke humor lagi. Humor lagi. Iya, jadi biar otak tuh nggak jebol gitu. Nah kita balik lagi aja ke lu kan sempat ngekos di gua kan. Oh iya. Waktu di gua terusnya lu pindah ke Dago atas. Dago atas. Nah itu kan pas pandemi ya. Nah, Siapa yang ngajak lu ke Jakarta atau apa lu dapat lamaran lagi kayak dulu gitu? oh awalnya nggak ini. Langsung ke toko hewan itu kan? Iya, jadi awalnya kan kenapa gue ke Jakarta itu kan ada teman gue di sana kan teman kan. Yang udah duluan. Yang udah duluan. Dulunya itu kafe segala macam. Masih oke sebelum si pandemi itu. Nah, gua dapat orderan dari si temen itu, tolong anterin temennya buat kerja di situ dari Bandung. Nah, gue sekalian main di sono. Wah. Itu teman lu kerjanya di toko hewan itu. Gue ngeliat-ngeliat di situ, nanya-nanya gaji mungkin enaknya apa gitu kan. Awal-awal gue nggak ada niat pengen di situ om. Setelah gue balik lagi ke Bandung, udah beres kan nganter tuh. Akhirnya gue ada masalah kan. Masalah di toko itu? Bukan, masalah keluarga sendiri, keluarga gue lah. Nah masalah akhirnya gue nggak bisa nih kalau ini terus di Bandung nggak ada pendapatan yang pasti gitu. Oh itu lo masih kalau nggak salah lo saat itu momen-momen lo sering dapat offline-an ya? Iya. Yang mengantar penumpang gelap ke Jawa. Iya benar. Iya. Waktu itu kan pandemi susah kan. Masa-masa pemblokiran jalan. Pintu kota kan. Dan akhirnya udahlah gue tanyain aja si temen itu.
itu sih itu masih kerja di sono nggak, lu masuk dong boleh nggak. Terus dia si teman gua nanyain si itu tanpa persyaratan om, gue kerja di situ. Masuk aja gitu. Iya tanpa yang Anda mau kerja? tanpa apa, cuma KTP doang. Makanya gue tanya persyaratannya apa aja. Nggak usah, lu kesini aja, gue udah ngomong sama si bos. Terus sono ditanyain cuma minta KTP doang udah selesai. Jadi belajar gue dapat pengalamannya dari toko itu ngurusin hewan-hewan itu kan. Ternyata ada hewan yang harganya mahal juga gitu kan. Di situ lo baru tahu. Iya. Kan kelinci kita taunya yang buat di sate kan. Ya kan? Ternyata yang kelincinya unik juga. Hanya harga lumayan. Ternyata. Iya. Lo pikir taunya lo, maksudnya lo sebenarnya taunya cuman anjing, kelinci, anjing, Kucing gitu. Yang burung. nah, ternyata ada kelinci yang di apa namanya pelihara. Dan hasilnya lumayan harganya. Nah itu kan kondisi setelah udah lagi pandemi kan tuh? Posisi masih pandemi. Iya, masih PSBB pandemi. ya. PSBB. Sempat jalan berapa lama? Jalan apa? Dengan lo kerja di toko itu? Oh, gue kerja di toko itu sampai tutup itu 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya mentok-mentok kemarin tuh 2023. 2000 sorry. Iya 2023. Istri lo sempat lo ikutin kerja di situ? Oh iya. Kan dia waktu itu masih nganggur kalau nggak salah ya. Oh, Kan di Alfa. Oh masih di Inum. Iya di Alfa. Sorry. Alfa Dago Di atas. Alfa. Ya katanya dia capek pengen dekat aja gitu, jangan LDR. Ya akhirnya Lo boyong. gue tanyain lagi ke si bos, butuh nggak cewek gitu kan. Kata si bos, oh ya butuh buat admin gitu kan. Akhirnya gue ambil tuh boyong ke sana, pindah. Yang nganterin kok Hendra. Oh iya? Iya nganterin barang-barang pakai mobil Tigra. bukan kayak Carry kan, mobilnya Carry. dia nyewa kayaknya. Dia pakai Grand Max yang si kacanya itu nggak ada kaca belakangnya. Blind van. Pakai itu. Dan dalamnya tuh bawa motor ini. Oh bawa motor, bawa barang. Iya. Anjir. Om bisa nggak motor dimasukin? Bisa. Ntar berapa? Sekian buat lu. Akhirnya masih murah dulu. Cuma bayar 1 juta doang. Ya sama aja kayak lo ngongkos yang kemarin juga segitu harganya. Yang mana? Yang lo itu Lalamove. Oh yang pindahan. Iya. Segitu juga. Oh, Gak murah berarti itu. Enggak, waktu itu kan masih ini apa sih namanya? Dia juga kan nggak jadi lewat tol. Anjing malah jadi mahal bensinnya. Awalnya gue mikir kan wah bakal lebih kan karena barang gitu kan. Nah, pas setelah toko lu bangkrut, lu ngapain tuh? Otomatis pertama panik ya, bingung gitu. Itu bangkrut karena apa sih? Nggak tahu sih. Kan pandemi, pas lagi pandemi kan bertahan, terus pandemi berakhir kok malah bangkrut tuh? Justru kalau pandemi itu laris Oh, hewan tuh, karena kan orang-orang butuh gak ada kerjaan. hiburan kan, iya kerjaan. Anak-anak juga kan nggak bisa kemana-mana, jadi butuhnya ya hiburan itu. Malah laris rame. Dan di situ kan gue syuting Ya yang Trans 7. Irfan Hakim itu Ya ya. ada Hakim. Bukan Hakim. Yang buat acara TV, Yang buat TV ya Trans 7 itu. yang lu megangin binatang sambil bari kaku tuh ya gitu kan. Gue lihat tuh videonya. Padahal gue itu ya, mungkin karena langsung ke artisnya lah gitu ya. Jadi gue grogi. Ini kok cepet amat sih? Tinggal berapa menit lagi? Lu nggak itu tadi nggak nge-save gitu atau gimana? Lu? Tuh. Ya terus. Ini bisa standby nggak sih, nggak mati-mati? Tahu. Nah terus apa yang bikin bangkrut tuh? Di mata lu aja, Di mata gua. nggak usah pembukuannya. Di mata gua itu kemungkinan Karena kondisi omsetnya menormal. normal sama mungkin omset ya. Tapi sebenarnya ada mah ada aja, tapi omset. Biasanya kalau si pandemi itu waktu pandemi wah gede.
awalnya mereka bilang mau direnov, tapi udah dia emang bener direnov, cuman ganti yang tadinya toko kelinci jadinya pet shop beneran ya, kayak mungkin anjing tuh, kucing. Oh, variasinya variasinya banyak. banyak. Tapi malah nggak jalan. Belum jalan sih, justru masih kosong. Belum sempat jalan, malah jadi udahan. Iya, enggak, jadi emang sebenarnya gue bukan dikeluarin, tapi gue dipindahin toko buat belajar situ, si Dogi sama kucing kan. Oh, Nah, bagus sebenarnya. iya, situnya direnovasi. Nanti antara gue bakal lagi situ atau tetap di toko itu yang gue pindah. Tapi gue nggak bisa Dogi. Haram. Malas mandinya, ya kan? Pasti Galak. selalu mandi kan setelah megang. Keduanya Galak. Ya mungkin karena basicnya udah awalnya di rabbit lebih gampang. Jadi apa awalnya lu jadi mandiin kelinci tuh? Apa emang itu job desk lu gitu di sana? Oh iya, di toko pas gue masuk toko di Jakarta itu kan emang jobnya mandiin kelinci. Kerjaan lo emang Mandiin kelinci sama yang layanin gitulah, pet shop kayak gimana sih? Jadi kasir atau apa gitu. Terus? Dan pas itu tutup, gue kepikiran nih, ada gue keluar aja, gue coba buka sendiri. Awalnya gue ragu-ragu om, karena saingan gue kan bos gue sendiri kan, jadi nggak enak. Tapi lama-lama gue kepikiran kalau gue nggak maju, nggak rubah, ini nggak makan gitu. Ya udah, Demi perut. Awalnya gue juga nanya dulu. Nah, saat itu si Nurisa nganggur juga apa dia dapat kerjaan lain? Pas toko tutup, sebelumnya dia udah cabut. Udah kerja di tempat lain. Ya, belajar. Maksudnya kayak lamar-lamar, dapatnya di fix juga. Di toko batik. Jadi lumayan lah ya, ada jaring keamanan. Iya. Ada jaring keamanan. Kemungkinan dari awal juga udah kayak insting gitu sih. Wah ini nggak bener sih, udah bakalan ambruk nih. Bakalan ambruk. Ya udah, Indonesia bilang aku keluar aja deh. Nah, klien pertama lo siapa tuh? Klien. Setelah lo keluar, terus ya lo mulai itu apa? Lo pakai data yang lo punya? Setiap kalau kayak misalnya gue kan groomer ya. Kan sebelumnya kan lo masih status pegawai kan? Iya. Terusnya kantor lo tutup, lo jadi nggak ada kerjaan. Nah terusnya gue mau memulai nih. Nah pelanggan pertama lo tuh siapa tuh? Yang biasa langganan gua, yang di toko. Oh. Gitu kan. Yang kelincinya biasa lo pegang. Iya. Dia biasanya kan kalau dia mau grooming dia ngabarin dulu, Mas ada yang kosong nggak gitu kan. Pas nge-WA gua, toko bukan nge-WA ke kantor. Sebelum kantor itu ada HP toko, itu ke kita ke groomer. Langsung kontaknya langsung. Tiba-tiba dia WA, Mas saya mau grooming. Gue kabarin kalau toko tutup. Ya udah deh Mas aja, bisa nggak datang ke rumah gitu. Awalnya dari situ tuh. Lo alat-alat udah punya? Alat-alat seadanya ya. Tapi nggak komplain, Mas kok cuma gini doang? Biasanya dapat. Kalau ini kan skill om, masalah wangi enggaknya itu kan dari parfum, tinggal beli. Lu gua cuma punya gunting kuku doang, itu udah bisa gue grooming sama sisir. Iya? Udah. Katakan ini samponya kok pakai clear. clear. Lu jadi endorse lagi clear. Biasanya saya Emerald mas. Emerald ini. Tar dulu, matiin dulu. Berapa? Masih bisa nggak? Ini maklum nih. 9. Masih jauh. Ya, lanjut aja. Nah. Terus, jadi mantan konsumen si toko itu yang awalnya jadi pelanggan lo. Itu iya. lu nggak ngiklan berarti? Dulu gue nggak ngiklan. Awal-awal gue coba-coba dulu ngandelin itu aja. Sisa-sisa. Iya, benar. Buat makan lah gitu. Ngandelin sisa-sisa konsumen. Buat makan, buat bayar kosan. Maksudnya buat makan lah. Kalau bayar kosan kan si bini masih kerja gitu, masih oke lah gitu kan. Masih ada
harapan. Jaring sosial. Ada pemasukan. Terus. Akhirnya wah lumayan juga nih kan gua. Hmm. Grooming dapat segini dengan harga toko dulu gitu kan. Oh, harga disamain. Nah, samain dong. Ada transport juga gua. Nggak turun. Mas kan Mas sekarang sendiri nih. Harga korting dong. Ada yang kayak gitu. Ya gue kasih. Oh iya. Gue kasih diskon. Gue kasih harga. Maunya dia berapa? Gue cocok, angkatin. Kalau gue nggak cocok gue ngomong tambahin Bu jangan segitu. Masih nego. Tambahin Bu 2 kali lipatnya aja deh. Tapi alhamdulillah si konsumen gue baik-baik semua. Jadi ngerti lah. Emang karena grooming kelinci itu susah om. Cuma susah. Jadi kalau kita asal grooming kelinci, kelincinya mati stres. Misalnya nih, kelinci kan nggak semua kelinci itu diem kan kalau di grooming. Bahkan berontak segala macam. Kalau kita neken terus pas dia udah nggak nyaman, dia bakal stres. Sakit. Stres. Apa ciri-ciri stresnya tuh dia ngiler. Lama-lama sakit nggak mau makan, mati. Kayak gitu. Dan harus benar-benar nge-handle-nya dia si konsumennya percaya gue yang bisa nge-handle. Jadi kalau misalkan dia udah ada gelagat-gelagat lu biasanya ngapain tuh? Diemin dulu, lepas dulu di meja, biarin dia. Entah itu dia mau ngapain, mau tarik nafas gitu kan. Tarik nafas. Kan kalau kayak gitu kan panik kan. Jadi jantungnya deg gitu. Panik. Jadi biarin dulu dia, mungkin ada 5 menit 10 menit baru gue mulai lagi. Makanya grooming itu waktunya nggak singkat. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, 1 ekor. 2 jam 1 kelinci? Iya. Makanya gue suka sakit pinggang. Emang posisi lu gimana? Duduk. Gue groomingnya duduk kayak gini. Duduk begini. Kelinci di pangku. Pangku kan. Kayak bocah, ngendong bocah. Lu bukan pakai meja terusin? Justru itu nggak bisa gue. Padahal dulu di toko pakai meja kayak gitu, tapi gue nggak pakai. Gue pakai meja yang kecil, lebih gampang. Gak kuat berdiri gue. Ya berdiri berjam-jam. Kan cuma 2 jam tuh. Kan jadinya berjam-jam, nggak 1 jam. Terus akhirnya sampai sekarang nih. Akhirnya kalau kepikiran, wah kayaknya lumayan juga kan. Gue coba nih pasang iklan. Ada saudara itu si adik ipar. Pasang iklan di mana? Ya itu di IG. Oh, di lu bikin akun? Bikin akun. Coba-coba nih awalnya juga ragu-ragu. Bisa nggak ya? Saya awalnya coba-coba. Yeah. Bisa nggak ya? Gue yang ngajarin IG buat promosi juga bini gue. Gue mah nggak bisa. Mana ada? Maksudnya bisa. Cuman emang jarang pakai. Nggak ngerti yang seluk-seluk yang bisa buat ngiklanin gitu. Dan akhirnya kalau tetap dipegang dia tetap itu nggak sih? Ini aja. Di mana? Kalau dipegang. IG tentang IG ya. Lu kan nggak ngerti, yang ngerti istilah lo. Akhirnya gue belajar kan. Nah, bikin si brosurnya atau si logonya, gue minta tolong sama adik ipar. Nah, itu logo yang ada di Instagram itu, yang pink itu. Iya. Gue tolong dong bikinin ini, bisa nggak? Lo kenapa nggak minta sama gue tuh? Waktu itu kan nggak kepikiran, kasih juga. Keki. Kan mumpung ada adik ipar. Adik ipar lu mana? Adiknya Norisa? Iya, yang kemarin lu anterin bareng. Itu emang dia desainer DKV. Oh. Dia sekarang kerja sama Yuka. Yuka siapa? Yuka yang Yuka Kangkang. Yuka si selebgram, siapa namanya? Yuka. Nama selebgramnya Yuka. Iya. Gua nggak tahu. Yuka. Cowok orang Malaysia mana gitu. Nah, terus dibikinin logo sama kan, dia. Bikinin logo. Terus gue sebarin dengan nomor-nomor yang ada di HP gua, customer maksudnya. Gue sebarin. Ada yang nyangkut. Oh, kenapa masuk tuh? Karena kasih nanyain tuh toko tutup kenapa ya. Itu udah pelanggan antah berantah yang baru dapat atau ada yang setia, ada yang baru? Ada yang baru nanya gitu. Sekali baru datang gitu ke toko. Gue share.
Di TikTok juga share. Sekarang nggak ada malas di TikTok. Atau kenapa? Karena kurang. Enggak, justru bagus. Ya, salah satunya itu. Keduanya, kalau yang di IG atau yang bekas-bekas gue kan itu udah tahu harga yang pasaran yang dibuat kelinci lah. Kalau di TikTok kayak buat semuanya itu baru melihara, Punya doang. baru punya doang dan nggak ngerti gitu. Oh emang bisa ya kelinci digituin nih grooming gitu. Kayak gitu. Harganya berapa, dikasih press list, ada yang menghilang, ada yang mau gitu. Karena emang mahal. Nah sekarang lu masih jadi groomer nih ceritanya. Gue lagi pengen nyobain buat maju sih. Anjir, maju coy. Karena gue ngeliat semakin kesini semakin nambah customernya. Walaupun nggak rutin ya groomingnya. Karena harusnya itu bagusnya grooming kelinci itu sebulan sekali. Tapi karena kemungkinan mereka sibuk, jadi akhirnya banyak yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kan jadi kalau misalkan si customernya pelanggan itu segitu-gitu aja kan jadinya berkurang kan pendapatan. Karena kan banyak yang molor gitu. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang orang baru nanya dan mulai ikut grooming gitu. Gue lagi pengen buat majuin ini dengan cara apa yang kira-kiranya si customer bakal betah di gua. Jadi apa, go nasional gitu atau gimana lo nih? Siap terima? Oh enggak lah, gila gue Singapura gitu. Kalau kalau transportnya dibayarin, hotel yang cuma butuh tenaga gua, Anjing. nggak masalah. Gue jadi jalan-jalan kan. Jadi apa maksud lo mengembangkan itu jadi gimana toh? Mengembangkan dalam arti gue coba pengen usaha. Ini kan usaha gue sendiri kan, ya kan. Ternyata enak bikin usaha sendiri gitu. Karena lo pengen punya anak didik itu atau gimana? enggak sih, gue pengen ikut nggak cuma di jasa gue doang. Gue pengen mungkin jualan makanannya. Gue udah coba jual makanan. Cuman Baju kelinci gitu? Apa kelinci pakai baju nggak sih? Kayak anjing? ada Yang jual baju ada. kelinci? Justru mahal itu baju kelinci. Oh iya? Iya, satunya 200 sekian. Kalah lu baju lu. Karena repot mungkin ya, jahit-jahitnya kecil gitu ya. Itu ada. Jadi yang bikin, mungkin menurut gue sendiri yang bikin menarik perhatian dari grooming gue kan ada baju kelinci satu bekas di toko dulu. Gue pakein tuh, gue foto, gue posting. Harinya banyak tuh, Mas, besok grooming ya, tolong bajuin. Tolong bajuin? Iya, maksudnya pakai baju gitu fotonya. Mas, besok grooming ya, saya ada baju nih buat kelinci, cuman susah makainya. Nggak ngerti cara masangin? Ngerti, cuman skillnya kan susah. Nggak tahu triknya, mungkin ya sama aja, nggak tahu triknya. Susah kelincinya. Jadi banyaknya di situ tuh. Setelah gue bosen, nggak tahu sih mungkin perasaan gue doang atau gimana. Setelah gue pakein baju itu, kayak banyak gitu yang lain itu juga. Itu. Kok jadi banyak ini, atau emang ini perasaan gue doang gitu kan? Kok jadi pada gini gue gitu kan? Tapi sebelumnya nggak ada yang pakai baju. Yang pakein baju ke kelinci kan? Iya. Karena belum musim ya maksudnya. Kalau jadi pertama gini, sorry kepotong. Waktu pakein baju itu sebelum hari Halloween. Tahun kemarin. Ya, jadi pas dipakein baju mungkin besok Halloween, udah beli baju Halloween deh. Ternyata bagus juga nih kelinci diginiin gitu. Oh, ini beda kasus lagi sama yang tadi lo bilang pakein baju bekas toko itu. Itu masih satu gini lah, masih satu cerita. Oh. Dan udah banyak nih yang pakai baju, akhirnya gue bosen kan, gue ngapain baju lagi. Sekarang apa, naik motor? Nah, gue lagi nyari lagi nih. Itu spontan loh, gara-gara ada baju aja gue pakain. Kacamata tuh. Kacamata kelinci. Jaket enggak sih. Ya udahlah. Jaket. Kayaknya udah sejam nih toh. Ini udah 58. Buat penutup aja, apa lu mau nanya apa? Apa ya?
Rencana di luar groomingan apa tuh? Apa lo masih pengen mendalami ini dulu? Sebenarnya gue sempet down sih masalah usaha gue sendiri, karena banyak saingan, harganya lebih murah-murah. Ya hukum alam sih itu. Iya, tapi kan ya itu mah tergantung customer kan, mau nilai kayak gimana hasilnya gitu. Tapi gue pengen positif thinking aja gitu, pengen apa namanya tuh kekeh gitu di usaha gue, mau kayak gimana hasilnya. Dan dari usaha yang ini jasa, gue pengen merambat ke yang keperluan kelinci gitu ya. Ada yang udah lo coba jalanin? Ada yang itu yang buat apa, bersihin kerak kandang. Kan kadang susah kan, kayak berkerak kayak bersemen kayak gitu, atau kayak seperti kayak karat gitu. Tapi bukan karat, kalau karat susah dihilangin, mesti dicat lagi kan kalau dibersih. Nah, ini di Kerak lah ya, kerak kerak air. kerak air tipisnya kan keras itu kan, jadinya semen kalau lama-lama. Nah itu gue pakai bahan yang gue sendiri gitu buat membersihin kerak itu. Ada kan, lebih efektif, bersih kayak baru lagi. Si kandangnya. Kandangnya itu gue jual. Dan buat kayak kalau di kita tuh disinfektan ya. Nah itu juga ada buat steril kandang kelinci gitu. Cairannya juga jual gua. Ini masih jalan? Masih jalan. Mulai ada pasarnya atau gimana? Ya masih merintis saja sih kali. Gue pengen ke pet shop lain buat nawarin. Cuman kalau pet shop kan udah ada lingkarannya, udah circle-nya perusahaan yang dia ngambil. Kayak contohnya kayak toko gue yang kemarin. Dia itu udah ada gudang yang bener gede. Dia import sendiri ya dari Amerika, dari Thailand segala macam, itu makanan kandang. Jadi Itu buat masuk orang baru tuh susah. Makanya gue lagi mikir, apakah ini semua begini atau gue masih bisa buat masarinnya di pet shop kayak gitu. Jadi masih mikir. Ya udah begitu dulu Tok. Oke. Terima kasih Buat kalian yang buat teman-teman yang punya kelebihan hasrat seksual, Deto Bani siap menggrooming Anda.